Artinya masih berada di ruangan transit. Nanti usai keluar dari ruangan transit, mereka akan kemudian disambut di karpet merah dan kemudian akan dikalungi oleh petugas KPU di sana, sehingga kemudian untuk segera berjalan dan bergerak untuk menuju ke lantai 2 di sidang utama gedung KPU untuk segera memulai proses pendaftaran di gedung KPU Pusat, mendaftar secara resmi sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan presiden di tahun 2024. Di layar di sebelah kanan Anda, pemirsa, merupakan suasana di luar KPU, di mana beberapa saat yang lalu baru saja kita saksikan bersama adanya kirap budaya yang mengantarkan pasangan Prabowo Gibran menuju ke KPU, berjalan dari Taman Suropati menuju ke gedung KPU. Tidak hanya kemudian ditemani dan diantarkan oleh kader dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, pasangan ini juga didampingi oleh sejumlah simpatisan dan juga kirap budaya yang sudah kita saksikan beberapa saat yang lalu. Sambil menunggu kehadiran dari Prabowo dan Gibran berjalan di karpet merah gedung KPU pada hari ini, kita kembali berdiskusi dengan Mas Adi Prayitno. Mas Adi, seberapa besar sih pengaruh adanya kirap budaya, deklarasi di Indonesia Arena, kemeriahan pada hari ini, ingin menunjukkan kesan yang paling siap begitu terhadap pemilih di tahun 2024 nanti pada saat proses pendaftaran? Apakah momen pada hari ini bisa memiliki pengaruh yang besar untuk meyakinkan pemilih, khususnya memilih Prabowo Gibran, Mas Adi? Ya, saya kira kalau mau jujur sebenarnya banyak pemilih yang tidak terlampau engage ya dengan proses-proses yang begitu detail, termasuk soal bagaimana proses kandidasi pencapresan, baik penentuan capres dan cawapres, termasuk soal pendaftaran ke KPU. Karena ini kan sebenarnya lebih pada sifatnya seremonial yang dinilai hanya menjadi domain partai politik pengusung dan para tim sukses. Jadi di seberang yang lain masyarakat kita itu masih sibuk berjibaku dengan kesibukan mereka masing-masing. Yang kerja di sawah ya datang ke sawah, yang datang ke kebun ya ke kebun, yang daily activity mereka misalnya di perkantoran juga mereka datang ke perkantoran dan tidak terlampau misalnya melihat apa yang terjadi pada hari ini, termasuk pendaftaran 2 capres sebelumnya, merupakan sesuatu hal yang penting bagi mereka. Tapi memang soal show off dan mobilisasi massa semacam ini, tentu secara psikologi politik bagi para pendukung khususnya, itu untuk memberikan satu sinyalmen bahwa mereka itu harus menyolidkan barisan, harus merapatkan barisan ya sebagai upaya untuk mempersiapkan diri maju di Pilpres 2024 yang akan datang, Mas. Jadi ini lebih ke inward looking sebenarnya, bagaimana di internal para pendukungnya itu bisa solid dan bisa semakin konsolidatif ya, supaya mereka itu optimis menatap pertarungan di Pilpres nantinya. Bagi saya yang paling penting sebenarnya adalah kampanye-kampanye politik setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Kerja-kerja politik itu ya berupa sosialisasi, bangunan-bangunan narasi isu, termasuk soal bagaimana meyakinkan masyarakat secara langsung turun ke bawah, baik yang dilakukan oleh calon secara langsung ataupun dilakukan oleh relawan dan tim sukses. Karena pemilih kita itu banyak tidak terjangkau, baik dari segi narasi isu ataupun komunikasi politik secara langsung. Makanya direct selling ataupun door-to-door campaign itu menjadi hal yang cukup prinsip sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masing-masing calon untuk meyakinkan para pemilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.